kesimpulan bahwa ada 4 persyaratan yang kita gunakan kemarin ketika kita meluluskan anak Bapak Ibu atau tidak meluluskan. Yang pertama yaitu sesuai edaran Menteri nomor 4 tadi dan surat dari Kepala Dinas nomor 420, yaitu kita menggunakan nilai ujian sekolah. Nah, berikut ditambah dengan 3 persyaratan yang kami sampaikan tadi, yaitu anak-anak sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Ya. Berikut yang kedua, mereka memperoleh nilai sikap atau perilaku itu minimal baik. Dan yang ketiga, mengikuti ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan, yaitu ujian sekolah. Nah, 4 ini yang kita pakai kemarin untuk di rapat ketika akan meluluskan anak Bapak Ibu. Ya, persyaratan-persyaratan ini. Nah, Bapak Ibu dengan gambaran-gambaran ini Bapak Ibu kan sudah bisa melihat bahwa apakah anak Bapak Ibu memenuhi 4 persyaratan ini. Sehingga Bapak Ibu tidak khawatir bahwa anak-anak saya atau anak saya lulus atau tidak ya di satuan pendidikan. Ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mengungkapkan persyaratan di mana anak Bapak Ibu lulus atau tidak. Nah, ucapan terima kasih ini kami jelaskan kemarin di rapat punya makna bahwa ketika kita menentukan kelulusan anak Bapak Ibu itu adalah keputusan kita bersama. Itu simbolnya tangan yang ada bertumpukan, ya. Walaupun bertentangan dengan social distancing. Tapi itu cuma gambaran saja bahwa menjadi keputusan bersama, bukan keputusan kepala sekolah. Ya. Berikut di bawahnya ada lilin di bawah kiri itu Bapak Ibu. Ada tangan yang pegang lilin. Itu menggambarkan bahwa pendidikan, keterampilan, skill yang kami berikan pada anak Bapak Ibu, kami ibaratkan itu suatu terang yang kami berikan pada anak Bapak Ibu. Di mana di sampingnya itu ketika anak Bapak Ibu ada di depan lilin, kami mengasosiasikan bahwa terang itu sudah diterima oleh anak Bapak Ibu. Ya, kepada guru-guru kami katakan kemarin bahwa terima kasih karena selama ini telah bijak untuk memberikan teladan kepada anak-anak kita. Para guru telah gigih berjuang untuk menciptakan peluang bagi anak-anak kita, dan para guru telah sabar untuk memberikan dorongan, motivasi selama 3 tahun kepada anak-anak kita. Pada akhirnya, ketika kita tanggap dalam melayani, maka kita pun akan mampu bersaing dalam meraih prestasi. Ini harus menjadi pegangan bagi anak-anak kita. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan beberapa kebijakan. Nah, karena itu, Bapak Ibu, ya, kami kembali Bapak Ibu. Selanjutnya kami perlu sampaikan kepada Bapak Ibu, Ketua Komite yang ada, bahwa jumlah siswa SMK Negeri 1 Manado kelas 12 yang terdata mengikuti program pendidikan sampai kelas 12 ada 558. Ya, ada 558. Nah, 558 siswa ini terdiri dari 66 siswa di kompetensi teknik komputer dan jaringan. Berikut 125 siswa berada di kompetensi akuntansi dan keuangan lembaga. Berikut 136 siswa di otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan 76 siswa di bisnis daring dan pemasaran, 84 siswa di usaha perjalanan wisata, serta 71 siswa di perhotelan. Nah, dari data siswa ini, kami perlu sampaikan, untuk persentase kelulusan, atau kami perlu sampaikan dulu begini Bapak Ibu. Dari 558 siswa ini, yang dinilai kemarin oleh rapat, memenuhi ketentuan-ketentuan persyaratan kelulusan, itu berjumlah 557 siswa. Jadi sekali lagi yang memenuhi persyaratan kelulusan sebagaimana yang kami sampaikan di slide tadi, dari 558 ada 557 yang dinilai memenuhi persyaratan, dan 9 orang memenuhi persyaratan dengan syarat. Ya,
Sekali lagi, Bapak Ibu, dari 557 yang memenuhi, ada 9 orang menjadi catatan memenuhi persyaratan dengan syarat. Artinya begini, Bapak Ibu, ada beberapa mata pelajaran lagi yang harus dituntaskan, diselesaikan oleh anak Bapak Ibu, walaupun sekali lagi kami katakan, mereka secara umum telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan menteri, ya. Tetapi ketika di cross check baik dalam rapat kompetensi keahlian maupun dalam rapat pleno Dewan Guru kemarin, kami mencatat ada 9 yang nanti akan dihubungi oleh wali kelas. Mungkin dalam minggu depan ini itu harus hadir di sekolah, ya, untuk menyelesaikan hal-hal yang membuat mereka masih ya ditetapkan lulus, tetapi dalam syarat tertentu, ya, yang harus lagi dipenuhi. Sehingga secara umum kami perlu laporkan pada ketua komite sekolah yang ada, ya, dan Bapak Ibu orang tua siswa untuk persentase kelulusan kita di tahun pelajaran 2019-2020 ini, yaitu lulus 99,82% dan yang tidak lulus 0,18%. Sekali lagi, kami perlu sampaikan, yang lulus 99,82%, sedangkan yang tidak lulus 0,18%. Nah, hasil ini kami telah tuangkan dalam berita acara dan dilegalkan dalam surat keputusan kepala sekolah tentang daftar nama siswa yang lulus dan tidak lulus. Ya. Nah, selanjutnya, dari yang lulus ini, Bapak Ibu, kami perlu umumkan juga pada Bapak Ibu, ada anak-anak kita yang berprestasi dalam pelaksanaan ujian sekolah. Ya, dalam pelaksanaan ujian sekolah. Masing-masing perlu kami sampaikan untuk akuntansi. Leticia Wenas, jadi urutannya 1, 2, 3. Ya. Leticia Wenas, Angelica Tumundo, dan Fidelia Tuege. Dari masing-masing dia memperoleh peringkat 1, 2, 3. Di bisnis daring dan pemasaran yang berprestasi pada peringkat 1, 2, 3 masing-masing Fitriani Pratiwi, Monika Pandelaki, Fitria Romdani. Di OTKP masing-masing Agnes Singgi, Natasha Wongkar, Indri Wongkar. Ya. Berikut di perhotelan ada Boni Mewengkang, Marcel Hupe, Meisi Linta Adrian. Di TKJ ada Stefania Sarayar, Fernando Sambuari, Vanessa Kambea, Natalia Samuri, dan Hoirusa Matindas. Di UPW yang peringkat 1, 2, 3 Putri Yakob, Kristania Palandi, dan Gabriel Lantuk. Berikut dari peringkat-peringkat di kompetensi keahlian ini, kami perlu sampaikan untuk peringkat 1, peringkat umum, ya, dari 557 siswa tadi yang memenuhi persyaratan. Untuk peringkat 1 umum itu ada di kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran atas nama Agnes Christine Natalia Singgi. Mudah-mudahan ada siswa ini, ya. Mudah-mudahan ada. Sedangkan peringkat 2 ada di AKL. Jadi peringkat 2 umum ada di AKL atas nama Leticia Francisca Wenas. Ya. Berikut peringkat 3 umum ada di bisnis daring dan pemasaran atas nama Fitriani Pratiwi. Nah, ini prestasi yang dicapai oleh anak-anak kita berdasarkan perolehan nilai dari ujian sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, wali-wali kelas 12 sementara jalan ini untuk menyerahkan pengumuman, ya, untuk menyerahkan dokumen kelulusan. Maksud kami dokumen kelulusan. Bapak Ibu pastikan dalam dokumen kelulusan itu kami mengirimkan pengumuman
yang menyatakan anak Bapak Ibu lulus atau tidak. Yang kedua, surat keterangan lulus yang saya sudah tanda tangani, semua dapat. Dan yang ketiga, rapor dari anak Bapak Ibu. Itu semua ada dalam dokumen, dalam satu map dokumen kelulusan. Wali kelas sudah mengatur sebaik mungkin untuk penyerahan itu dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan COVID-19. Ya, wali kelas sudah mengatur. Ada mungkin wali kelas yang tidak akan masuk sampai rumah, mungkin cuma di pagar. Ya, Bapangge langsung serahkan map, berangkat berjalan. Ya, ya. Untuk hal-hal lain ya tergantung dari orang tua. Ya, kalau orang tua mau kasih pengganti transport untuk Bapak Ibu, silakan juga, enggak masalah. Daripada anak Bapak Ibu yang keluar transport datang di sekolah, ya seperti itu. Nah berikut ya hal-hal lain yang perlu kami sampaikan sebelum kami serahkan ke Pak Ketua Komite. Siap. Untuk uji sertifikasi keahlian, Bapak Ibu kami sampaikan tadi, karena SMK 1 dibantu oleh pemerintah pusat, maka ketika masa COVID, ya wabah COVID-19 sudah berakhir, kami akan menghubungi anak Bapak Ibu untuk mengikuti ujian ini, ya, ujian gratis, ya. Nah, kami katakan tadi, mereka mengikuti ujian ini sangat penting karena ketika mereka lulus, mereka akan mendapatkan sertifikat nasional. Nah, sertifikat nasional ini yang sangat penting bagi mereka untuk mengikuti atau ikut seleksi bekerja di dunia kerja dan industri. Ya. Nah, dalam surat dari kementerian itu diperkirakan bulan Agustus. Ya. Jadi walaupun anak Bapak Ibu sudah kuliah atau sudah bekerja, mudah-mudahan belum ada yang menikah, ya. Nah, tetap akan dihubungi oleh wali kelas untuk mengikuti kegiatan, ya, nanti ke depan. Berikut yang kedua, mulai jam 8 sampai jam 16, Bapak Ibu kami akan melayani kebutuhan administrasi dari Bapak Ibu di sekolah. Tapi sekali lagi dengan tetap memperhatikan protokol pencegahan. Ya, misalnya kalau datang di sekolah harus pakai masker. Kalau ada hand sanitizer, bawa hand sanitizer. Di sekolah juga kalian akan diukur suhu tubuh. Ya. Di depan sekolah kami sudah menyiapkan satu tempat cuci tangan. Ya, sebelum masuk cuci tangan dulu, so pakai masker. Naik di ruangan kepala sekolah harus dites suhu. Ya, kalau dia di atas 37-an ke atas, ya kita akan kembalikan. Tidak boleh, berarti dia panas, harus kembali ke rumah. Ya, jadi sekali lagi tetap pelayanan administrasi kami tetap akan ada standby di sekolah. Ya, setiap hari kerja. Kecuali hari libur. Nah, yang kami layani di sini ada kemungkinan anak Bapak Ibu misalnya mau perguruan tinggi, mau bekerja, atau ikut seleksi TNI Polri, biasanya kan dokumen-dokumen itu dilegalisir. Itu yang kami tunggu di sekolah. Tapi untuk aslinya semua sudah ada pada wali kelas. Ya, tinggal wali kelas masyarakat. Tinggal saya selaku kepala sekolah melayani yang untuk legalisir ya di sekolah. Berikut acara penempatan ditiadakan Bapak Ibu, ya, ditiadakan. Namun saya ada satu istilahnya satu pidato kelulusan. Nanti kami akan sampaikan ke WA anak Bapak Ibu. Hari ini juga kami akan buat videonya. Saya akan memberikan sambutan khusus, ya. Nanti anak Bapak Ibu bisa lihat nanti di live streaming YouTube, ya. Ada beberapa pesan-pesan yang perlu dicermati oleh kalian semua. Nanti mungkin besok itu sudah bisa diteruskan kepada Anda semua. Nah, saya kira itu, dan terakhir sekali selaku kepala sekolah, walaupun sekali lagi saya tidak pernah mungkin bertatap muka langsung dengan Bapak Ibu, tapi walaupun cuma sekitar ini Januari, Februari, Maret, April ini cuma 4 bulan kita sama-sama, tapi saya atas nama seluruh keluarga besar SMK Negeri 1 Manado, saya pribadi bersama keluarga Rumerung Tampoto, bersama seluruh staf manajemen, staf guru, tata usaha, baik ASN, THL maupun honor, menyampaikan terima kasih kepada orang tua sekalian yang sudah
mempercayakan SMK Negeri 1 Manado untuk mendidik anak Bapak Ibu mulai dari kelas 1 sampai hari ini boleh dinyatakan lulus. Kami lihat wajah-wajah itu semua ceria, berarti mereka sudah pastikan lulus. Karena kan yang tidak lulus cuma 0,18%. Itu pun bukan 18 orang. Ya, 0,18%. Jadi sekali lagi terima kasih karena sudah mempercayakan SMK Negeri 1 Manado untuk mendidik anak Bapak Ibu. Terima kasih juga atas kerjasama yang diberikan selama ini melalui wadah komite sekolah tentunya. Ya, ada Pak Tommy Sampelan. Terima kasih, Tom, karena telah mewakili orang tua mempercayakan sekolah ini. Nah, selanjutnya terakhir informasi umum untuk penerimaan siswa SMK Negeri 1 Manado menggantikan Anda semua, ya. Anda lulus 557, tetapi untuk tahun ini kita hanya akan menerima siswa 420 saja. Ya, tidak akan banyak. Karena kita hanya sesuaikan dengan kelas yang ada. Saya kira anak Bapak Ibu so tahu toh, baru-baru ada yang belajar di aula, toh, ada yang belajar di samping aula, ada yang belajar di bawah aula. Nah, ke depan kita berupaya supaya tidak ada lagi yang belajar di aula. Makanya untuk penerimaan siswa tahun pelajaran ini kita hanya batasi. Dari biasa 18 kelas, kita hanya terima 11 kelas saja. Dan ini boleh disampaikan kepada saudara-saudara Anda, keluarga Anda yang mau bersekolah di SMK 1, supaya jangan terlalu berpaksa. Masih banyak sekolah lain yang dapat menerima kita, bukan cuma SMK 1. Nah, sekali lagi, ini saja yang perlu kami sampaikan. Dan terakhir sekali lagi selamat. Ya, selamat kepada anak-anakku yang telah atau yang akan dinyatakan lulus. Kan mau lihat lagi tuh pengumuman. Baca di amplop, ada tulis di amplop. Anda lulus atau tidak, ada tulis di amplop. Kalau Anda merasa lulus lalu tertulis tidak lulus karena salah coret, langsung hubungi sekolah, ya. Berarti itu kesalahan dari sekolah. Karena kan staf yang kami tugaskan jam bekerja tadi malam saya sampai jam 9 malam ada bekerja. Jadi bisa saja mereka salah coret. Di situ kan lulus dan tidak lulus. Mungkin mereka ada coret yang lulus sehingga tergambar di situ tidak lulus, padahal lulus. Ya, kalau terjadi seperti itu, silakan langsung hubungi kepala sekolah. Anak-anak so tahu persis nomor dari kepala sekolah, silakan hubungi. Kalau nggak tahu nomor kepala sekolah, minta Pak Ketua kelas masing-masing. Ketua kelas ada nomor saya. Saya kira itu saja. Selanjutnya Ibu Dei memberi persilakan kepada Ketua Komite, Ibu Dei. Kepala sekolah, dan sekarang kita akan mendengarkan beberapa hal dari Ketua Komite, Bapak Tommy Sampelan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Selamat siang untuk semuanya. Yang kami hormati, Kepala Sekolah SMK Negeri 1, mitra kerja, dan juga pendidik sejati, Bapak Dr. Andes Jenerain Rumerung. Yang kami hormati, Bapak Ibu para pendidik di SMK Negeri 1, para orang tua yang boleh bergabung dalam Zoom meeting kali ini bersama dengan para murid. Pertama tentu saya hendak menyampaikan selamat berpuasa kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang saat ini sedang menjalankan ibadah puasa. Tidak banyak yang hendak kami sampaikan, karena tadi secara teknis sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah. Dan kita bersyukur dari jumlah siswa yang disampaikan tadi, itu hanya kira-kira ya 0,18% yang tidak lulus. Dalam jumlah yang besar, 99,82% lulus. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua. Dan tidak lepas peran dari ibu bapak para pendidik yang ada di SMK 1 Manado lewat kepemimpinan dari Bapak Kepala Sekolah, dan ini membuktikan bahwa di SMK Negeri 1 Manado ada sebuah harapan dari dunia pendidikan. Dan kita bersyukur dengan kerja keras yang sudah diberikan. Terima kasih juga kami hendak menyampaikan kepada anak-anak kita yang berprestasi. Ini luar biasa. Ya, mereka hebat
mereka telah menunjukkan sebuah dedikasi pendidikan selama 3 tahun di SMK Negeri 1 dan boleh mencapai prestasi yang baik. Ini bukan saja menjadi kebanggaan dari para orang tua, tetapi dari institusi sekolah di SMK Negeri 1. Dalam kesempatan kita merayakan Hari Pendidikan Nasional kali ini memang jauh berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tetapi bukan berarti bahwa pendidikan kita khususnya di SMK Negeri 1 Manado ini putus, tidak. Dari pihak sekolah, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, ada hal-hal yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah di tengah pandemi COVID-19. Terutama bagi para peserta didik sejumlah 558 siswa. Kami berharap kiranya dengan kelulusan yang sudah diumumkan lewat Zoom meeting saat ini, nanti juga akan ditindaklanjuti lewat surat yang akan diantar langsung ke rumah masing-masing dari para siswa. Nah, di sini juga kami berharap kiranya ke depan ada kemudahan-kemudahan yang diberikan bagi para siswa yang nantinya akan menyelesaikan administrasinya. Ini penting sekali, sehingga pasca mereka lulus ini, mereka sudah akan berhadapan dengan kegiatan lainnya, seperti yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi maupun yang akan bekerja. Menjadi harapan kami dari orang tua adalah lewat Bapak Kepala Sekolah, para guru dan tenaga administrasi itu bisa membantu dalam kelancaran proses administrasinya. Sehingga para siswa ada kemudahan-kemudahan. Jadi mungkin demikian yang bisa kami sampaikan Pak Kepala Sekolah dan para Bapak Ibu guru dan kita semua, ya. Hal yang pasti bahwa yang sebagaimana yang menjadi tema kita belajar dari COVID-19, tentu ada kerinduan kita para siswa yang lulus di tahun ini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tahun Corona, angkatan Corona ya Pak Kepala Sekolah, mereka justru akan mendedikasikan diri untuk hal yang baik, ya, menuju sulut hebat. Kami bersyukur juga karena sejauh ini para siswa dan para orang tua selalu sehat, ya, karena tidak ada data yang terpapar. Kita bersyukur, puji Tuhan, alhamdulillah, ya. Berarti kita tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah, ya. Dan yang paling terakhir sekali dalam hal pengurusan administrasi, sebagaimana sudah diarahkan oleh Bapak Kepala Sekolah, ya kiranya ini bisa menjadi perhatian bagi ibu bapak dan para siswa. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi banyak selamat untuk kita semua. Ya, terima kasih atas kepemimpinan Bapak Kepala Sekolah yang sudah mendedikasikan sepenuhnya bagi kemajuan untuk SMK Negeri 1 Manado. Terima kasih. Terima kasih Pak Komite yang selama ini bersama-sama dengan kami di 4 bulan ini untuk menyelesaikan tugas kami meluluskan anak-anak. Komite tadi, saya akan sepenuh hati ya menyiapkan waktu sepenuhnya untuk supaya administrasi yang dibutuhkan oleh anak Bapak Ibu akan lancar, ya. Nanti pun di rumah saya akan standby juga dengan stempel sekolah. Ketika memang pun tidak bisa ketemu di sekolah, karena di masa COVID ini, saya bisa melayani di mana saja, ya, yang bisa kita ketemu. Yang penting dokumennya sudah ada, tinggal tanda tangan, cap itu akan dibawa juga, ya. Nah, dan saya perlu sampaikan nanti dalam pengurusan administrasi, Bapak Ibu, kami perlu sampaikan, Bapak Ibu tidak perlu menyiapkan uang 1 sen pun, ya. Sekali lagi, dalam pengurusan administrasi tidak ada pembayaran apapun di sekolah, ya.
baik melalui staf kami maupun kepada kepala sekolah. Ya, sekali lagi tidak ada. Ya, jangan memberi apapun dalam bentuk uang, ya, kepada staf kami yang kami tugaskan untuk melayani kebutuhan administrasi dari Bapak Ibu. Ya, nah, jadi itu yang kami pesankan pada Bapak Ibu. Jadi karena kita SMK 1 apalagi di masa ini tidak boleh yang selalu bersentuhan dengan uang-uang yang ilegal. Ya, jadi itu yang kami pesankan pada Bapak Ibu. Mungkin Ibu Dei kalau ada orang tua yang mau bertanya atau apa, ya silakan. Silakan Bapak, Ibu, orang tua siswa kalau ada yang mau bertanya tidak jelas dengan penjelasan tadi, disilakan. Ada? Halo? Jadi buka per slide. Halo? Sudah, Bu. Ya, Ini Ibu silakan, Melani. dari jurusan apa? Anak nama siswa jurusan apa, Bu? Halo? Silakan, Ibu. Ayo ini ya Melani. Oh, DP audio. Yang ini aja, Ibu Melani. Melani. Orang tua dari Meilani barangkali? Atau? Mungkin Ibu Melani atau Ibu Melani kasih aktif audio, Bu. Kalau Ibu bertanya, sudah, silakan Bu. Ya sudah, Bu. Silakan. Ya silakan Bu. Pas. Oh pas. Oh, pas. Orang tua yang lain silakan. Kalau ada yang bertanya. Halo? Halo, Bu. Orang tua dari siapa, Bu? Halo? Ravelino Oro, Bu. Jurusan? Oh, TKJ. Ya. Silakan. Maaf, Bu, mau bertanya soal dorang uang pembangunan dang yang lalu. Apa sebentar dalam mau pengurusan ijazah atau apa, itu tetap mesti harus kasih lunas. Ya, saya langsung menjawab saja. Ya, langsung Pak. Ya. Terima kasih. Setahu kami Bu, di sekolah-sekolah tidak ada uang pembangunan Bu. Karena untuk pembangunan itu biaya dari negara semua. Jadi tidak ada Bu, ya, uang pembangunan. Nah, ada partisipasi. Atau apa maksud Ibu? Yang dana partisipasi itu, Pak. Oh, partisipasi. Ya. Ya karena ini orang tua ya Pak komite saja, ketua komite. Silakan Pak ketua komite. Pak Tom. Saya juga nggak tahu kebijakan itu Pak Tom karena saya hanya melanjutkan. Tapi untuk menjawab ini langsung saja Pak ketua komite. Ya, silakan Pak Tommy. Halo. Pak Tommy, halo. Audionya mungkin Pak Tommy audio. Pak Tom, Pak Tommy. kasih aktif audio Pak Tommy. Belum aktif. Ya. Boleh ya. Ya boleh Pak. Ya mungkin kami meluruskan saja. Mungkin yang disampaikan oleh Ibu adalah dana partisipasi. Nah, dana partisipasi memang ini menjadi kesepakatan para orang tua pada waktu itu. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini kami pikir mari kita bersama-sama juga turut prihatin dengan keadaan yang melanda kita semua. Ya. Sehingga menjawab yang disampaikan oleh Ibu, ya kalau boleh orang tidak usah lagi terlalu memberatkan para orang tua. Ya. Jangan nanti cuma gara-gara orang mau ambil ini ijazah kemudian karena belum bayar, belum kasih lunas, kemudian pada akhirnya mereka terhalangi untuk pengurusan administrasi. Kami percaya Bapak Kepala Sekolah dan para guru, kita semua bisa melihat kondisi ini. Apalagi para orang tua murid, ya, yang bukan tidak mungkin juga mereka terdampak dengan kondisi COVID-19 ini. Jadi mohon kiranya bisa dibijaksanai kan, Pak Kepala Sekolah, ya, untuk partisipasi ini, ya, jangan pada akhirnya menjadi penghambat
dalam pengurusan administrasi para siswa kelas 12 ini. Mungkin demikian, Ya. Kepala Sekolah. Terima kasih. Jadi Ibu Oro tadi sudah, Kang, Ibu Oro sudah dengar. Ya, saya juga menambahkan, tadi Pak Ketua Komite sudah menyampaikan, terutama keluarga-keluarga yang memang terdampak dari COVID ini. Kecuali ada yang tidak terdampak, ya sama ada yang kami lihat Ibu siapa tadi yang ada di Oto, Ibu dari Diana Bobor ada di Oto, nah paling Oto mewah juga. Kang Ibu Diana Bobor. Ada juga Ibu Messi, Ibu Messi. Kalau kami lihat dari duduk di kursi itu, duduk di kursi mewah. Ya mungkin boleh seperti itu. Kan Pak Ketua kan? Tapi yang lain betul itu. Pikirkan. Begini jawab, Bapak Ibu yang merasa mampu, ya silakan. Karena juga kita berupaya, kalaupun itu ada, kita kan sementara di aksi gerakan kasih ini, Pak. Sementara. Ya, betul. Bagikan, kalaupun ada itu, kita akan alihkan itu ke gerakan kasih untuk membantu sebenarnya adalah keluarga anak-anak kita yang lain yang memang terdampak COVID ini. Ya, tapi kesimpulannya sekali lagi, orang nggak usah pikirkan itu. Ya, yang betul. Berpikir itu adalah seperti yang kami sampaikan tadi. Ibu Diana Bobor boleh berpikir, Ibu Messi boleh juga berpikir, ya, begitu, ya. Jadi hanya yang mampu saja. Ya, yang lain tidak usah berpikir. Makanya tadi kami katakan juga ketika akan mengurus surat-surat itu tidak ada 1 sen pun yang kami akan minta pada Bapak Ibu. Ya, semua serba gratis. Begitu aja, Kang Pak? Ya. Masih ada betul. Masih ada lagi Bapak Ibu, silakan. Kalau ada Bapak Ibu. Oh, Ibu Diana silakan. Ibu Diana Bobor mau bertanya. Terima kasih Pak Kepala Sekolah. Untuk kami memang rencana untuk melunasi partisipasi selama setahun. Memang kurang sisa berapa, So. Jadi terima kasih atas kepercayaan dan terima kasih sudah mendidik mengajar anak kami sampai boleh lulus. Tentu lulus tadi kan saya bilang kurang berapa persen, tentu karena kriteria tadi sudah mencakup pasti lulus tuh anak. So, terima kasih Pak Kepala Sekolah, guru-guru yang sudah mendidik. Kami sebagai orang tua sangat bersyukur dan berterima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, makasih Bu. Ya, terima kasih banyak juga kalau Ibu mau membantu kami terkait dengan karena sekali lagi kami sudah lihat kalau Ibu kan memang mampu. Karena sekarang saja Ibu ada live itu ada rapat di atas Oto, ya. Jadi seperti itu. Supaya anak Bapak Ibu tidak terlalu risau dengan kelulusan ini, kami perlu sampaikan, tegaskan, yang dinyatakan tidak lulus adalah teman Anda yang sudah tidak melanjutkan evaluasi mulai pada semester 6 dan pada ujian sekolah. Jadi yang merasa mengikuti ujian sekolah pasti lulus. Itu saja, supaya tegas toh. Jadi yang tidak lulus adalah yang tidak dapat mengikuti atau menyelesaikan program pendidikannya. Ya, ada di kelas 3 tapi sudah ikut ujian semester dan sudah ikut ujian sekolah. Ya, seperti itu. Masih ada lagi Bapak Ibu? Ibu Messi, ada yang mau disampaikan Ibu Messi? Nah, Ibu Messi. Ada mau disampaikan? Kalau ada silakan diaktifkan audio, Bu. Kalau ada Ibu mau sampaikan, aktifkan audio. Ada Bu, Ibu Messi? Ibu Messi? Oh, enggak. Kalau yang lain silakan. Sebelum kita akhiri, kalau masih ada yang mau disampaikan. Ada lagi, halo. Itu barangkali Pak. Nah, kalau sudah ada Ibu Dei, barangkali pertemuan kita cukupkan dan kami kembalikan lagi kepada. Oh ya, Bapak Ibu, mohon bersabar sedikit. Ada penyampaian sedikit dari Wakil Kepala Sekolah urusan keiswaan terkait dengan penempatan ini. Jadi persilakan, Pak Nuh.
Terima kasih Bapak Kepala Sekolah sudah memberikan kesempatan. Yang pertama, kita bersyukur karena proses kegiatan belajar mengajar selama 3 tahun sudah berakhir dan Bapak, Ibu, anak-anak boleh dinyatakan lulus. Dan ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan pengumuman kelulusan ini walaupun cuma media, tetapi usahakan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya berkaitan dengan konvoi, apalagi sekarang dalam situasi seperti ini, saya berharap kepada adik-adik yang sudah dinyatakan lulus, tidak ada konvoi-konvoi. Pengalaman tahun lalu masih trauma pada kami di sekolah, dan saya berharap ini tidak terjadi lagi pada saat ini dan pada saat-saat yang akan datang. Kemudian ada lagi yang coret-coret seragam, kami sudah himbau pada pertemuan lalu, supaya seragam yang masih layak itu boleh diberikan kepada adik-adik siswa kelas 10 dan kelas 11. Supaya mereka boleh pakai di kegiatan belajar mengajar. Mari kita bersyukur, melaksanakan ibadah, bersyukur pada Tuhan karena proses ini sudah berjalan dengan baik. Tetapi juga dengan tidak mengundang atau melaksanakan pertemuan-pertemuan yang sifatnya hura-hura. Jadi ibadah saja di rumah, mengundang orang tua, kakak, adik. Bersyukur melalui proses kegiatan belajar sehingga boleh lulus. Saya kira hal ini yang perlu disampaikan dan sekali lagi atas nama Bapak Kepala Sekolah, pimpinan, staf menyampaikan selamat kepada adik siswa yang sudah dinyatakan lulus di SMK Negeri 1. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya, Bapak Ibu orang tua, yang betul apa yang disampaikan Pak Wakasek Iswan tadi. Memang kita ada surat dari Kepala Dinas, ya. Memang tadi saya lupa tadi, ada surat dari Kepala Dinas menghimbau kepada anak-anakku ini yang mau lulus, ya. Nggak usah coret tuh baju, nggak usah coret tuh baju. Baru kalau mau datang ke sekolah bawa kemari, nih. Karena di masa pandemi COVID-19 ini banyak teman-teman Anda KTP audio ada tutup. Pakai KTP audio. Ya, tes. Di ban belakang begitu. Kita bagus ya, Pak. Padahal pada pelak lurus. Nggak ada suara, Mer. DRP suaranya nggak ada. Pakai KTP audio ada tutup. Hilang suara tadi, Mer. halo boleh? Boleh, Pak. Ya, nggak ada. Ya. Mati ulang, Ulang, audio. Udah. Suara. Sudah. Ya sudah? Ya, tadi kami lupa tadi yang seperti Pak Novi sampaikan. Memang ada surat dari Kepala Dinas, di mana Kepala Sekolah dalam pengumuman kelulusan menghimbau kepada orang tua dan siswa yang ada, ya, kita kan sudah dilarang, dilarang keras untuk kemana-mana, harus tinggal di rumah. Jadi jangan sampai ada yang keluar-keluar seperti Pak Novi sampaikan tadi. Berikut, sebagai ungkapan terima kasih Anda, ya, sama dengan Ibu Diana Bobor sampaikan tadi, kepada sekolah, Bapak cuma mau minta, ya, kalau boleh, seragam yang Anda gunakan yang masih layak sampai kelas 12, yang putih abu-abu atau ada pramuka, kalau Anda mau datang di sekolah, bawa kamari ke sekolah. Boleh seperti itu? Boleh? Boleh, Mer, boleh. Ya. Nah, nanti seragam-seragam itu Boleh. kepada adik-adik Anda yang ada di kelas 10-11 yang memang sangat membutuhkan. Apalagi mereka ini baru-baru banyak yang terdampak akibat virus corona ini. Ya, mau beli makan saja susah, apalagi mau beli seragam. Makanya dengan seragam Anda pasti akan membantu mereka. Saya kira itu saja ya yang perlu. Silakan Ibu Dei. Ya. Terima kasih Kepala Sekolah yang telah berikan beberapa hal, begitu juga Pak Komite Sekolah.
dan staf, para wali kelas, orang tua murid, terutama para siswa yang kami banggakan. Terima kasih karena telah memenuhi undangan pada hari ini, rapat orang tua murid siswa dan pengumuman dan penamatan siswa kelas 12 SMK Negeri 1 Manado. Untuk itu kita akan akhiri dengan doa dan mohon kesediaan orang tua dari jurusan OTKP, orang tua dari Anika Saitu Tumiwa. Untuk tutup kita dalam doa. Orang tua OTKP dari Anika Tumiwa. Ya, disilakan doa tutup. Iya siap Bu, tunggu Bu, siap. Mama ini nanti itu tunggu ya Bu, tunggu. Ya orang tua. Mana? Ya, tutup dalam doa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita berdoa, saya mohon izin berdoa menurut agama dan kepercayaan saya. Berdoa mulai. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kepada Ibu orang tua dari Anika Tumiwa, jurusan OTKP yang telah memimpin ibadah kita pada siang hari. Terima kasih semua dan selamat siang. Siang. Siang, Mel. Selamat siang. Siang, Mel. Siang, men. Siang, men. Siang.